Nah di surga itu mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi sautin wala harfin wala qurbin wala bu'din, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa dekat, tanpa jauh. Jadi tanpa dekat dengan Allah, tanpa jauh dengan Allah. Ada nggak tempat mukalamahnya? Ada tempat mukalamah, itu tempat buat kita. Kayak Nabi Musa di Tur Sina, Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Yusma'u wa yusma'u kalamuhul qadimu aidan fil qiyamati wal jannati bi ghairi sautin wala harfin wala qurbin wala bu'din. Kama naro dzatahu ta'ala fil akhirati min ghairi shibhin wala mithlin wala dakhilal jannah wala kharijan anha. Dan kalamullah yang qadim pun akan bisa didengar, maksudnya akan diperdengarkan. Kapan? Di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah itu hisab. Jadi hisab itu kita mukalamah dengan Allah. Nanti begini, orang yang kafir Allah itu nggak sudi berbicara dengan mereka. Orang kafir itu. Dalam pengertian apa? Tatkala mereka dibangkitkan, naudzubillahi min dzalik, orang kafir ini tidak akan diperdengarkan kepada kalamullah. Jadi mereka menunggu. Dihisab nggak? Ya dalam pengertian dihisab itu yang pertama ini ya. Pertama kali muncul. Atau hisab sebelah sana. Ya dihisab. Cuman dihisabnya itu lewat malaikat. Jadi ya kalau misalkan kamu itu begini dan begitu, waktu hidup begini dan begitu, dipok-pokeun cek urang ngebahasan ayeuna. Nah dipok-pokeun gitu teh siapa? Yang memok-pokannya. Malaikat tuh. Ya, malaikat. Makanya lama, enggak selesai-selesai. Karena nunggu giliran. Orang mukmin tatkala dihisab yang itu sama Allah diciptakan kekuatan untuk mendengar kepada kalamullah. Kayak Nabi Musa diajak bicara sama Allah. Makanya nih harus nunggu giliran nggak? Nggak harus. Makanya nggak ada nunggu giliran itu. Orang mukmin itu udah diciptain semua langsung beres. Makanya lebih cepat daripada sholat zuhur itu. Lebih cepat daripada sholat zuhur itu orang-orang mukmin. Jadi tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijabnya mendengar kepada kalamullah, enggak harus nunggu giliran. Nah, Allah itu enggak sudi ngomong sama orang kafir, itu enggak sudi. Makanya enggak bakal diajak ngomong orang kafir ini. Nah, nanti orang kafir ini lewat siapa? Lewat malaikat. Orang mukmin mukalamah sama Allah. Itu salat zuhur sama salat zuhur. Lama kene salat zuhur. Rek nu salat lohor teu make tahiyat awal oge. Hasil lamaan salat zuhur itu. Saking cepatnya. Semua langsung selesai. Itu ada nanti yang didengarnya macam-macam. Kamu ini udah dikasih ini dan itu tapi kurang syukur, ada dipok-pokkeun aya ku Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jadi pas ketemu itu langsung murung ada tuh. Dibuka itu langsung, karena dia langsung paham Allah itu apa, berkatanya sama dia itu dia langsung paham. Langsung malu sama Allah, tadi pok-pokeun maneh mah kieu kahirupan teh gitu jeung kitu. Ada yang paling enak tuh begini, yang paling enak itu ya. Aku tahu semua keburukanmu dan sudah aku ampuni. Dan aku tahu semua kebaikanmu dan sudah aku lipat gandakan. Udkhulul jannah, masuklah surga. Udah ada. Itu cuma segitu dengernya tuh, enggak tadi pok-pokeun naon-naon teu. Tuh adem tuh mah. Udah pokoknya aku tahu semua keburukanmu, enggak disebutin satu-satu enggak. Anu itu waktunya sama yang dipok-pokin sama waktunya itu. Yang difaham sama. Ini pok-pokeun heula ieu mah. Maneh mah kieu aya teh. Pok-pokeun heula, murungkut. Ada yang didengarnya itu cuma gitu. Makanya siapa kalau Habib saya Sanjam siapa ya? Masya Allah. Mas Soleh Darat. Mas Soleh Darat itu berkatanya seperti ini. Dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu takdir menentukan dosa mereka diampuni. Udah begitu. Kata siapa? Kata Mas Soleh Darat itu. Karena takdir sudah mendahului dosa mereka diampuni. Di hadapan hukum sama loh.
Zuriyahnya Rasulullah itu yang mabok ya dijilid. Ya. Kalau udah keseringan dilaminating. Makan tukang fotokopi. Ada keseringan dilaminating itu udah. Sama di hadapan hukum sama. Andai kata Fatimah ini mencuri, aku akan memotong tangannya. Karena memang di hadapan hukum sama. Di hadapan Allah itu kalau sekiranya mau dimasukin neraka, gak bakalan ada urusan sama Rasulullah itu. Itu husnuzonnya siapa? Masoleh darat. Itu husnuzonnya masoleh darat. Sama kayak orang sama Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan alim. Kalau sekiranya sama Allah mau dimasukin neraka, ngapain kasih ilmu begitu? Itu kan husnuzon kita sama siapa? Sama orang-orang. Ya kita mah alim yang enggak. Zuriyah yang enggak punya. Ngaji halah rese. Ngaji halah rese. Sholat halah rese. Aripuh. Aduh. Nah itu nanti di yaumil qiyamah kita akan mendengar kalamullah. Nah setelah di yaumil qiyamah mendengar kalamullah itu kan nanti ada mizan tuh. Habis mizan ada sirat tuh. Masuk surga mukalamah lagi sama Allah. Di surga itu. Nah makanya ada nikmat paling besar di surga itu apa ya ini? Mukalamah dan melihat Allah dan mukalamah dengan Allah. Ini yang paling nikmat. Kebayang? Mual kebayang. Ini kenikmatan yang belum pernah kita rasakan. Ada sebagian ulama mengatakan seperti ini. Kita itu kan pernah ada perjanjian kan dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ada yang mengatakan itu mukalamah dengan Allah. Jadi dibuka hijab. Karena itu di alam roh. Semua sama. Malaikat pun belum jadi malaikat, itu masih roh. Belum, malaikat belum jadi roh, malaikat belum jadi malaikat. Itu masih di alam roh semua, itu kayak gitu. Jadi di dalam tatanan alam roh, kalau kita ini dalam keadaan roh, kita sama kecoa itu sama. Jadi urang teh naon ya sagrup. Beda. Jeung cucunguk, jeung bangkong, jeung cak-cak. Jeung kuntilanak lamun aya. Buaya. Mata eta teh rek pahili moal teh. Pi buaya kalau asup ka jelema. Jadi begitu tah. Sama kita itu di alam roh itu dengan malaikat, dengan jin, dengan hewan sama. Dan gak tahu mana yang bakal dimasukin ke manusia, mana yang bakal dimasukin ke hewan. Makanya kenapa para ulama itu terus-terusan mengingatkan kita di antara apa? Di antara nikmat Allah yang paling besar itu dijadikan manusia, dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad, dijadikan muslim pula. Sudah dijadikan muslim pula, tauhid pula. Daek ngerjakeunana. Dibere fikih. Bu, itu udah nikmat yang paling besar itu. Padahal bisa jadi waktu di alam ruhnya teh gigereun urang cucunguk nu kurang dipaehan. Ada cucunguk nu kurang dipaehan. Itu jadi. Kalau bahasanya itu ya apa ya? Ya begitulah. Ala kulli halin gak dapat privilege apa-apa, tapi sama Allah disimpannya ya di jasad yang ada sekarang ini begitu. Dalam keadaan seperti ini saya itu suka apa ya? Suka kasihan gitu. Kalau ngelihat orang-orang nggak tahu tauhid itu kasihan. Kalau ngelihat orang-orang di konser itu kasihan. Kumpul kayak gitu tuh. bukan karena kita lebih baik, bukan, tapi karena Allah menciptakan kita ya posisinya seperti ini. Jadi ini udah nikmat yang paling besar. Nah di surga itu mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bi ghairi sautin wala harfin wala qurbin wala bu'din, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa dekat, tanpa jauh. Jadi tanpa dekat dengan Allah, tanpa jauh dengan Allah. Ada nggak tempat mukalamahnya? Ada tempat mukalamah, itu mah tempat buat kita. Kayak Nabi Musa di Tur Sina, Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha.